Salam Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Aswan Ulum, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya nih? Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Direktur PPIPD, Bangda Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Pusdatin Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bapalitbang Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, perangkat daerah pemerintah Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahulu, Pasir, dan seluruh kabupaten yang hadir pada saat ini, serta para camat yang hadir juga pada saat ini. Saya lihat partisipasi 200 orang lebih di aplikasi Zoom ini, ditambah dengan yang offline. Alhamdulillah kegiatan ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian yang baik. Pertama-tama izinkan kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir mengikuti kegiatan sosialisasi pemanfaatan aplikasi SIPD baik secara online maupun secara offline dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala BPSDM atas terselenggaranya acara ini. Acara ini merupakan hasil kerjasama kita, hasil kongko-kongko saja sebenarnya. Alhamdulillah mendapat tanggapan yang baik. Mudah-mudahan bukan hanya pada tahap perencanaan ini, tetapi nanti tahap penganggaran juga ada sosialisasi. Saya menyarankan kepada Kepala BPSDM agar diprogramkan saja untuk sosialisasi tahapan dari penganggaran. Bisa saja orang lain mungkin tidak sependapat dan sebagainya karena menginginkan aplikasi lain yang dipakai. Tetapi aplikasi SIPD ini sudah digunakan dan diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pak Gubernur kita memerintahkan untuk melakukannya. Oleh karena itu bidang kompetensi, pengembangan kompetensi teknis bisa saja memprogramkan sendiri ataupun bekerja sama dengan BPKAD misalnya untuk kegiatan ini. Karena kita merasakan bahwa ini masih penting dan perlu untuk seluruh aparatur pemerintah kita dalam melaksanakan satu kegiatan. Semoga kehadiran kita ini bersama di kegiatan ini mampu menghadirkan banyak manfaat dan kebaikan dalam segi perencanaan pembangunan daerah kita. Kemudian tidak lupa pula saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa kita mampu keluar dari pandemi COVID-19 ini yang alhamdulillah di Kalimantan Timur trennya terus membaik sampai dengan saat ini. Meskipun pelaksanaan sosialisasi ini kita laksanakan secara virtual, sekiranya hal tersebut tentu tidak mengurangi semangat dan komitmen kita untuk mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Hadirin sekalian yang kami hormati, pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan aplikasi SIPD pada hari ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diamanatkan pada Permen 70 tahun 2019 tentang SIPD, bahwa pemerintah daerah harus melakukan implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah,
laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan terintegrasi berbasis elektronik pada satu platform sistem informasi pemerintahan daerah. Permendagri ini selanjutnya dipertegas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 130/736/SJ tentang percepatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah yang mengamanatkan agar pemerintah daerah melakukan percepatan implementasi guna terwujudnya integrasi SIPD dan Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Percepatan yang dimaksud adalah integrasi antara aplikasi perencanaan pembangunan daerah dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah pada satu platform, yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Berdasarkan amanat tersebut, perlu pula pembekalan kepada pejabat, staf teknis, baik di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah kabupaten kota untuk dapat menggunakan dan mengoperasikan SIPD dalam proses penyusunan dokumen perencanaan maupun dalam proses perencanaan anggaran. Oleh karena itu, Bapeda Provinsi Kalimantan Timur itu bekerja sama dengan BPSDM, Kaltim menyelenggarakan sosialisasi ini. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang benar tentang peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini menjadi sangat strategis karena proses perencanaan pembangunan daerah merupakan titik awal yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, memang pada saat ini dirasakan masih ada hal-hal yang mungkin belum bisa kita laksanakan secara nyaman, karena hanya proses perencanaan saja yang berjalan dengan baik. Sementara proses selanjutnya untuk penatausahaan itu tahun 2020 kita masih tersendat-sendat dan terpaksa menggunakan aplikasi lain. Kemudian kadang-kadang juga aplikasi ini masih terasa ada jeda, ada error dan sebagainya, kesulitan masuk. Sejak awal dibuatnya, saya menyarankan sebenarnya kalau bisa dibuat mirror server yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi diletakkan kalau misalnya untuk penatausahaan, saya yakin ini kesulitan kita. Karena 10 kabupaten saja itu untuk menangani, membuat satu kwitansi dan sebagainya itu sangat sibuk sekali. Nah, kalau tidak ada mirrornya, ini akan menjadi membuat masalah. Coba kita lihat, kalau kita perhatikan Google itu di seluruh dunia mampu menangani berbagai hal, termasuk untuk pencetakan dokumen dan sebagainya. Karena apa? Karena beberapa tempat dia punya mirror server yang besar, yang bagus, bisa digunakan. Ini juga bisa kita lakukan sebenarnya kalau kita dibolehkan. Tapi karena tidak dibolehkan, maka sendat-sendatlah yang sementara ini. Tetapi kita berharap selanjutnya mungkin bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan nanti sudah semuanya sampai ke pelaporan pun kita tidak perlu lagi membuat aplikasi seperti di tempat kita ada Tepra dan sebagainya. Cukup satu aplikasi SIPD ini saja. Bapak Ibu yang kami hormati, selain itu kita juga berharap proses perencanaan dan penganggaran ini sebagai essential tool untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan pembangunan dan penganggaran harus selaras dan konsisten sehingga target pembangunan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.
Kita berharap tidak ada anggaran yang tidak direncanakan, tidak ada rencana yang tidak dianggarkan. Keberhasilan ini adalah yang kita harapkan. Di samping itu kondisi pandemi ini menuntut kita agar mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif di era digital. Saya melihat bahwa SIPD ini merupakan salah satu dampak dunia digital dan revolusi industri 4.0 terhadap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perlu kita sadari bahwa tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks dan menuntut adanya keselarasan serta sinergitas program pembangunan secara kolektif antara perangkat daerah untuk membangun rencana program pembangunan yang bersinergi. Tentu kita perlu sadari hal tersebut dapat dibantu dengan bantuan IT dalam proses perencanaan program-program pembangunan kita. Disadari bahwa banyak di antara kita yang kurang merasa nyaman dengan adanya perubahan-perubahan baik kebijakan maupun isu strategis pembangunan yang memaksa kita untuk merubah pola pikir maupun pola kerja kita dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai aparatur pemerintah. Namun perubahan dengan adanya SIPD ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi semua pihak demi terwujudnya sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel. Harari dalam bukunya yang terkenal dengan buku populer di dunia ini, dia menyebutkan bahwa dunia ini sudah maju 20 langkah akibat adanya pandemi ini. 20 tahun kita lebih maju sehingga kesiapan orang-orang generasi saya ini, generasi baby boom ini, itu merasa terganggu dengan adanya aplikasi, dengan adanya Zoom sekarang ini menyebabkan kebiasaan-kebiasaan jadi berubah. Oleh karena itu saya merasakan sendiri bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu masih seperti kebijakan sekoci saja. Tidak menjadikan teknologi ini sebagai basis. Tidak ada rencana-rencana membangun bagaimana kita membayar orang ketika melakukan kegiatan dalam bentuk seperti ini. Mengganti pulsa, mengganti listrik orang, mengganti uang makan orang, itu tidak pernah kita buat. Nah, kebijakan itu adanya di pemerintah pusat. Pemerintah daerah bisa mencoba tetapi nanti pasti jadi temuan lagi. Oleh karena itu, seandainya kita dibebaskan untuk melakukan itu, kita akan membuat bagaimana caranya kita melakukan kegiatan secara daring tetapi tidak merubah kualitas dan orang-orang yang terlibat di dalamnya mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kalau 10 tahun yang akan datang, generasi-generasi X, Y, Z yang sudah nanti duduk di pemerintahan, mungkin ini baru terasa. Generasi kita masih generasi yang dibina oleh militer, yang harus berpakaian seperti militer, kemudian kalau tidak hadir di kantor, tidak apel, itu dianggap tidak berhasil, tidak disiplin dan sebagainya. Sementara Google dan seluruh enterprise yang ada sekarang ini bekerja dari mana saja dan bisa dari mana saja. Oleh karena itu kami berharap aplikasi ini merupakan titik awal untuk ke depan dan kita bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang benar bagi saudara semuanya dan menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing sebagai aparatur negara. Sekali lagi saya mengajak kita semua untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan visi misi kabupaten kota masing-masing dan visi misi Kalimantan Timur, berani untuk Kalimantan Timur berdaulat. Berdaulat dalam teknologi, berdaulat dalam informasi, berdaulat dalam pembangunan.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan peran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan ini, panitia maupun peserta, baik luring maupun daring. Terima kasih pula kepada Bapak-Bapak dari Kementerian Dalam Negeri yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, hilaf dan salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Randa Dewi MAP, disilakan. Undang maksudnya? Undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada janji juga. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang terhormat narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan yang terhormat Kepala Perangkat Daerah yang telah menugaskan para peserta yang hadir baik secara luring maupun daring pada sosialisasi ini. Yang saya hormati pejabat administrator, pejabat pengawas dan widya suara di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, pejabat dari Bapeda Provinsi Kalimantan Timur yang hadir secara luring langsung, dan yang saya banggakan rekan-rekan panitia dari bidang pengembangan kompetensi teknis BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Juga yang saya banggakan peserta sosialisasi dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten kota, dan para camat di lingkungan pemerintah kabupaten kota yang baik hadir secara luring maupun daring. Sebelum saya menyampaikan sambutan, izinkan berbalas pantun. Dari Pasar Rahmat ke Muara Kaman, ikan sepat dimakan ikan pari. Salam hangat Handai Taulan, tetap semangat membangun negeri. Cakep. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir mengikuti acara sosialisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD ketiga dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Para hadirin dan peserta yang berbahagia, sosialisasi ini dilakukan dalam rangka mendukung visi Gubernur Kalimantan Timur, yaitu membangun Kaltim berdaulat. Sosialisasi ini dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara perencanaan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD bertujuan menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk efektivitas dan efisiensi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem informasi yang saling terhubung, mempermudah penyampaian informasi antar tingkat pemerintah. Sosialisasi ini dilaksanakan secara luring dan daring, disesuaikan dengan prosedural pelaksanaan kegiatan di masa pandemi COVID-19 dan telah mematuhi protokol kesehatan. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dari Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah yang bersedia hadir di sela-sela kesibukan yang tentunya sangat padat. Dan terkhusus terima kasih juga kepada Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau yang semula akan berhadir langsung karena ada tugas, dan masukan saran Kepala Bapeda kami catat untuk kegiatan selanjutnya, yaitu sosialisasi penyusunan anggaran dengan difasilitasi anggaran tentunya, Pak. Karena tahun 2022 merasionalisasi anggaran lagi. Dan terkhusus kepada peserta sosialisasi, saya mohon agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sersan, serius tapi santai. Dan jangan malu-malu bertanya kepada para narasumber kita yang sangat luar biasa, walaupun secara daring. Di akhir, sebelum saya menutup, ada satu pantun lagi. Siang malam menerima tamu, tamu memberi cindera mata. Tekunlah dalam mencari ilmu, niscaya sukses di depan mata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengharap ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ketiga dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.